Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alfia dengan nomor NIM 858742404. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pencernaan manusia. Struktur pencernaan manusia yaitu meliputi di sini ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, kemudian yang terakhir anus. Oke, saya menjelaskan yang pertama yaitu organ pada manusia yang meliputi yaitu mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Perbedaan dari proses pencernaan mekanik dan kimiawi yaitu kalau proses pencernaan mekanik adalah makanan dikunyah oleh gigi dan dibantu lidah agar terkunyahnya semua makanan yang sudah masuk ke dalam mulut. Sedangkan untuk proses pencernaan kimiawi itu sendiri adalah makanan tercampur oleh air liur yang mengandung enzim amilase. Kemudian makanan akan dilanjutkan menuju ke kerongkongan, yaitu setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan dilanjutkan ke kerongkongan. Kerongkongan sendiri berfungsi untuk mendorong makanan ke lambung oleh gerakan peristaltik. Prosesnya yaitu makanan dari mulut diremas dan didorong pada dinding kerongkongan. Setelah kerongkongan kita lanjut ke lambung. Fungsi dari lambung yaitu mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik yaitu makanan dilumat oleh dinding lambung. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah makanan dicerna oleh getah lambung yang mengandung air, mengandung asam lambung dan beberapa enzim yaitu renin, pepsin, dan lipase. Setelah dari lambung, kita lanjut ke usus halus. Fungsi dari usus halus yaitu mencerna makanan secara kimiawi dan di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Proses pencernaan kimiawinya yaitu makanan dicerna dengan bantuan enzim maltase, sukrase, dan laktase yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian dari usus halus kita lanjut ke usus besar. Usus besar mempunyai fungsi menyerap sisa makanan yang masih mengandung banyak air. Proses yang terjadi di dalam usus besar yaitu makanan yang masih mengandung banyak air akan diserap kembali oleh usus besar. Selanjutnya, bakteri E. coli yang ada dalam usus besar akan membantu proses pembusukan sisa makanan yang menjadi feses. Kemudian setelah sisa makanan tersebut menjadi feses akan disimpan di rektum. Nah, di rektum tersebut setelah disimpan di rektum, feses akan dikeluarkan melalui anus. Anus sendiri memang berfungsi sebagai tempat pengeluaran feses. Proses yang terjadi di dalam anus yaitu feses dari usus besar ditampung di rektum dan ketika sudah penuh feses akan keluar melalui anus. Jadi pada proses pencernaan ini sendiri yang terakhir yaitu memang pembuangan anus. Ada juga organ tubuh pendukung pada saat pencernaan makanan terjadi, yaitu misalnya ada hati. Hati di sini yang dibutuhkan adalah cairan empedunya yang akan digunakan usus halus untuk mengemulsikan lemak. Kemudian ada pankreas. Pankreas mempunyai fungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Kemudian ada yang terakhir tadi yang sudah saya jelaskan juga ada rektum. Nah, dalam proses pencernaan manusia ini, rektum mempunyai fungsi sebagai
tempat penyimpanan atau penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Demikian teman-teman penjelasan tentang struktur pencernaan manusia beserta organ-organ pencernaan manusia yang dapat saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.